Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Irmasari dari Fakultas Ekonomi Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem perpajakan negara Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat menerapkan sistem perpajakan di 3 tingkatan pemerintahan, yaitu federal, negara bagian, dan lokal. Masing-masing tingkat memiliki kewenangan untuk memungut pajak atas berbagai sumber, seperti pendapatan, properti, penjualan, serta berbagai bentuk keuntungan lainnya. Jenis pajak yang dikenakan meliputi pajak penghasilan, penggajian, properti, penjualan, keuntungan modal, dividen, impor, pajak atas perkebunan dan hadiah, serta biaya lainnya. Pajak dikenakan atas pendapatan bersih individu dan perusahaan oleh pemerintah federal, sebagian besar negara bagian, dan beberapa pemerintah daerah. Warga negara dan penduduk dikenai pajak atas seluruh penghasilan mereka di seluruh dunia dan dapat mengklaim kredit untuk pajak yang dibayarkan di luar negeri. Penghasilan yang dikenakan pajak ditentukan oleh peraturan akuntansi pajak, bukan berdasarkan prinsip akuntansi keuangan, dan mencakup hampir semua jenis pendapatan dari berbagai sumber. Sebagian besar pengeluaran bisnis dapat mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak, meskipun ada batasan untuk beberapa jenis pengeluaran. Individu diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak dengan tunjangan pribadi dan pengeluaran non-bisnis tertentu, seperti bunga hipotek rumah, pajak yang dibayarkan kepada negara bagian dan pemerintah lokal, sumbangan amal, serta biaya medis dan biaya tertentu lainnya yang melebihi presentasi tertentu dari pendapatan. Sistem pemungutan pajak di Amerika Serikat menganut prinsip self-assessment, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri. Proses ini dimulai dengan wajib pajak yang menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, kemudian melaporkan hasil perhitungannya melalui surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Setelah SPT diajukan, dokumen ini menjadi dasar bagi petugas pajak untuk melakukan evaluasi. Berdasarkan informasi yang diberikan dalam SPT, petugas pajak akan menentukan apakah diperlakukan pemeriksaan lebih lanjut atau audit terhadap laporan yang diajukan. Jika terdapat ketidaksesuaian atau tanda-tanda potensi pelanggaran, IRS dapat memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam guna memastikan kepatuhan dan akurasi laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak. Perbedaan sistem perpajakan negara Amerika Serikat dengan negara Indonesia. Yang pertama yaitu Amerika Serikat memiliki sistem pajak yang kompleks dengan struktur pemerintahan federal, negara bagian, dan lokal, serta memiliki banyak peraturan yang berbeda-beda antar negara bagian seperti pemungutan pajak, seperti pajak pendapatan pribadi, pajak atas gaji tetap, pajak marginal, dan pajak keuntungan perusahaan. Sedangkan Indonesia memiliki sistem pajak yang lebih sederhana dan terintegrasi, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak lainnya. Kemudian yang kedua yaitu Amerika Serikat tidak ada sistem pajak pertambahan nilai atau PPN, tapi menggunakan pajak penjualan, yang dimana pajak penjualan ini adalah pajak konsumsi satu tahap di Amerika Serikat yang dikenakan pada penjualan eceran properti pribadi berwujud dan layanan di titik akhir penjualan kepada konsumen akhir. Sedangkan Indonesia menerapkan sistem pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11% mulai tahun 2022 dan akan naik 12% pada tahun 2025. Dan yang ketiga yaitu tarif pajak penghasilan pribadi atau PPH pada negara Amerika Serikat lebih besar atau lebih tinggi daripada Indonesia. Di Amerika Serikat tarif pajak mencapai 37%, sedangkan di Indonesia tarif pajak maksimal 35%. Selanjutnya yaitu keunggulan sistem perpajakan negara Amerika Serikat. Yang pertama yaitu desentralisasi yang fleksibel. Tiap negara bagian dapat menentukan tarif dan jenis pajaknya sendiri,
memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan daerah. Yang kedua yaitu tarif progresif, yaitu memberikan keadilan dengan membebani wajib pajak berpenghasilan tinggi dengan tarif lebih tinggi maksimal 37% sesuai kemampuan ekonomi. Yang ketiga yaitu penekanan pada keadilan dan kepatuhan. Dukungan pemeriksaan dari IRS dengan sistem yang jelas dan formal membuat wajib pajak terdorong untuk patuh. Yang keempat yaitu stimulasi investasi, yaitu berbagai insentif dan pengurangan pajak dapat digunakan untuk merangsang investasi dan pertumbuhan usaha. Dan kemudian yang kelima yaitu sistem banding formal, yaitu memberikan mekanisme penyelesaian sengketa pajak yang terstruktur dan transparan. Kekurangan sistem perpajakan negara Amerika Serikat. Yang pertama yaitu kompleksitas yang tinggi, yaitu berlapis antara federal, negara bagian, dan lokal, membuat wajib pajak dan pelaku usaha harus mempelajari banyak aturan berbeda. Yang kedua yaitu tarif pajak pribadi yang relatif tinggi. Tarif hingga 37% dapat membebani individu dengan penghasilan tinggi dan memicu penghindaran pajak. Yang ketiga yaitu tidak ada PPN. Di negara Amerika Serikat, PPN diganti dengan pajak penjualan daerah yang tidak seragam dan dapat membingungkan pelaku usaha lintas negara bagian. Yang keempat yaitu biaya kepatuhan yang mahal. Kompleksitas membuat biaya konsultasi, pelaporan, dan pemeriksaan pajak tinggi bagi wajib pajak bisnis. Kemudian yang kelima yaitu tarif pajak berbeda-beda antar negara bagian. Tarif pajak berbeda-beda antar negara bagian dapat menimbulkan kesenjangan daya saing antar daerah dan memicu migrasi bisnis atau personal dari negara dengan tarif tinggi ke daerah dengan tarif lebih rendah. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.